Kembali lagi bersama gue Jajang di Jadar Film, tempat bahas film paling menjeder dan menggelegar. Sebelumnya gue mau nanya dulu nih, siapa nih yang di sini suka meminum minuman keras alias miras? Buat yang kalian suka atau pernah, film ini cocok banget buat lu tonton. Kali ini gue bakal bahas film komedi asik dan kocak yang menceritakan tentang sekelompok teman yang akan merayakan pesta bujang untuk merayakan temannya yang akan segera menikah di Las Vegas sana. Namun karena mereka mabuk, pada akhirnya mereka kehilangan mempelai prianya dan tidak ingat apa saja hal yang terjadi di malam tersebut. Dan film ini berjudul The Hangover. Penasaran sama filmnya? Langsung aja kita nonton film The Hangover ini. Here we go. Film dibuka dengan Doug, seorang pria yang akan menikah dengan calon istri idamannya yang bernama Tracy. Sebelum menikah, ia merencanakan bachelor party atau pesta bujang bersama teman-temannya yang bernama Phil dan juga Stu. Namun Tracy dan juga ayahnya Sid meminta Doug untuk membawa adik dari Tracy, yaitu Alan. Alan digambarkan sebagai pria begajulan gemuk yang madesu, nolep dan juga wibu, sehingga ia tidak memiliki banyak teman. Dua teman lainnya yaitu Phil dan juga Stu merupakan teman yang normal dan memiliki pekerjaan. Phil merupakan seorang guru, sedangkan Stu merupakan seorang dokter gigi. Stu sendiri terjebak di dalam sebuah hubungan dengan wanita yang sedikit kurang ajar yang bernama Melissa. Ia sering diminta oleh Phil untuk memutuskan hubungannya dengan wanita tersebut. Namun karena bucin, akhirnya Stu pun masih tetap saja bersama dengan wanita tersebut. Singkat cerita, mereka berempat, Doug, Alan, Stu, dan juga Phil pun berangkat menuju Las Vegas. Mereka pun pergi dan memesan kamar paling mewah dan paling nyaman untuk ditempati. Sesampainya di sana, akhirnya mereka pun berganti pakaian dan bersiap-siap untuk pesta di Las Vegas. Mereka pun pergi ke rooftop hotel tersebut dan melakukan ritual bacot-bacot bersama. Semuanya saling mengucapkan kalimat-kalimat spesial untuk Doug yang akan menikah 2 hari ke depan. Setelah selesai, mereka pun mulai meminum minuman beralkoholnya. Singkat cerita, pagi pun tiba dan mereka pun terbangun di kamarnya dengan kondisi yang sangat kacau. Stu terbangun dengan gigi yang sudah ompong. Alan terbangun dan tidak sengaja melihat seekor macan yang ada di kamar mandi mereka. Lalu tiba-tiba ada bayi di kamar mereka yang entah milik siapa. Dan yang paling penting, Doug, sang pengantin pun hilang. Di sini Stu pun panik, namun Phil berusaha untuk menenangkan mereka dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi tadi malam. Tidak ada yang ingat sama sekali dengan kejadian tadi malam. Akhirnya mereka pun mengeluarkan hal-hal yang ada di saka mereka sebagai petunjuk tentang apa yang terjadi tadi malam. Akhirnya mereka pun menemukan petunjuk di tangan Phil. Phil mengenakan tanda pasien rumah sakit dan hal inilah yang membuat mereka memutuskan untuk mencari Doug ke rumah sakit dan menanyakan informasi tentang apa yang terjadi tadi malam. Akhirnya mereka pun keluar dan menunggu mobil valet mereka. Namun tiba-tiba mereka pun terkejut karena mobil yang datang malah mobil polisi. Itu artinya semalam mereka telah mencuri mobil polisi. Mereka pun pergi dan memanfaatkan mobil polisi tersebut dengan menggunakan sirine yang ada. Dan akhirnya mereka pun sampai di rumah sakit tempat Phil dirawat kemarin malam. Di sini mereka bertanya kepada dokter apa yang terjadi pada mereka semalam. Dokter menjelaskan bahwa di dalam tubuh mereka terdapat kandungan bius yang membuat mereka tidak ingat apa-apa. Ternyata hal inilah yang membuat mereka tidak ingat apa-apa tentang hal yang terjadi tadi malam. Selanjutnya Phil dan kawan-kawan pun menanyakan informasi apa lagi yang dokter itu miliki. Dokter itu mengatakan bahwa tadi malam mereka terus membicarakan soal pernikahan di sebuah tempat. Phil dan kawan-kawan berpikir itu adalah pernikahan Doug yang mereka bicarakan. Namun ternyata itu bukan Doug. Akhirnya mereka pun pergi ke tempat pernikahan tersebut. Sesampainya di sana mereka pun disapa oleh pemilik tempat tersebut yang bernama Eddie. Ternyata yang menikah tadi malam adalah Stu. Ia menikah dengan seorang wanita cantik namun ia sama sekali tidak mengenalinya. Stu pun panik dan meminta pernikahannya dibatalkan. Akhirnya pernikahan Stu pun dibatalkan, namun mereka harus mendapatkan persetujuan dari istri Stu tersebut.
Akhirnya mereka pun pergi. Namun tiba-tiba pacar dari Stu menelpon dan menanyakan kabar mereka. Namun di tengah teleponnya tiba-tiba mereka dihajar oleh sekelompok gangster dan mereka pun terpojok dan juga panik. Gangster tersebut pun menembakkan pistolnya dan tidak sengaja menembak Eddie. Mereka pun kabur dan menuju rumah istri Stu. Mereka pun sampai di apartemen kecil milik istri Stu. Ternyata nama wanita tersebut adalah Jade dan dia adalah seorang wanita cantik dan juga seksoi. Dan ternyata anak kecil yang mereka bawa itu adalah anak dari Jade yang bernama Tyler. Di sini Jade bingung karena Stu, Phil dan juga Alan terlihat sangat pendiam dan canggung meski Jade sudah melumad-lumad bibir dari Stu. Mereka pun akhirnya mengobrol. Stu di sini bertanya apa sih pekerjaan dari Jade dan ternyata Jade pun menjawab bahwa dia adalah seorang stripper atau penari latar. Atau bisa dibilang ya lonte. Stu pun di sini sedikit nyesek karena ia baru saja menikahi seorang lonte gitu ya. Ditambah lagi ia melihat bahwa cincin yang akan ia berikan kepada pacarnya malah diberikan kepada Jade, lonte yang baru ia temui tadi malam. Di tengah perbincangan tiba-tiba muncul dua orang polisi yang mendobrak kamar tersebut dan langsung menangkap Phil, Alan dan juga Stu. Mereka pun ditahan di kantor polisi. Di sini Phil pun mengabari Stacy, calon istri dari Doug, bahwa mereka mendapatkan ekstra promo sehingga mereka akan menginap lagi untuk waktu 1 malam. Tentu saja hal yang dilakukan Phil ini adalah bohong. Mereka belum menemukan Doug, makanya berbohong kepada Stacy. Mereka pun dibawa oleh para polisi tersebut. Di saat menunggu tiba-tiba muncul sekumpulan anak kecil yang sedang melakukan kunjungan ke kantor polisi tersebut. Tiba-tiba muncul seorang anak gendut yang memotret Alan. Alan yang tidak terima akhirnya menendang HP anak tersebut sehingga jatuh. Setelah itu mereka dibawa oleh polisi dan akan ditahan. Namun Phil pun di sini berusaha bernegosiasi agar mereka dapat bebas. Akhirnya polisi tersebut pun mengiyakan tawaran tersebut namun dengan satu syarat. Mereka pun dijadikan alat demonstrasi untuk menggunakan senjata-senjata polisi seperti setrum dan juga pistol listrik. Mereka semua pun satu persatu terbujur kaku karena disetrum oleh polisi dan juga anak-anak kecil di sana. Stu disetrum oleh polisi, Phil ditembak oleh anak kecil, sedangkan Alan ditembak oleh anak kecil gendut yang merekamnya tadi. Namun akhirnya mereka pun bebas. Di sini mereka pun menunggu kedatangan mobil milik Doug yang semalaman telah hilang. Ajaibnya adalah mobil tersebut ternyata tidak rusak sedikit pun alias aman. Lalu di tengah perjalanan mereka pun mendengar suara dari bagasi mobil. Mereka pun langsung berpikir bahwa itu adalah Doug. Mereka pun membuka bagasi tersebut, namun ternyata ketika dibuka muncul seorang pria Cina dan menghajar mereka semua. Mereka pun terbujur kaku karena telah dihajar oleh pria Cina tersebut. Di sini Alan pun jujur bahwa ia mencampurkan minuman yang mereka minum dengan sedikit narkoba sehingga mereka tidak jadi ingat sama sekali tentang apa yang terjadi tadi malam. Stu pun sangat kesal, namun Phil berusaha menenangkannya. Akhirnya mereka pun kembali ke hotel untuk menenangkan diri. Di jalan mereka pun teringat harimau yang ada di kamar mandi hotel mereka. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam kamar dan ternyata tiba-tiba ada Mike Tyson di sana. Alan pun langsung dibogem oleh Mike Tyson hingga terpongkeng-pongkeng. Harimau tersebut ternyata adalah milik Mike Tyson dan Mike pun ingin mereka mengembalikannya. Ternyata ketika mereka mabuk, mereka sempat mencuri harimau tersebut dari kediaman Mike Tyson. Mike pun pergi, lalu Phil, Stu, dan Alan pun bersiap-siap menghantarkan harimau tersebut. Mereka pun pergi dengan kondisi harimau yang tertidur karena telah diberi obat bius. Lalu mereka pun berbincang di mobil dan namun tiba-tiba harimau tersebut pun terbangun dan membuat mereka langsung kehebohan seperti melihat biduan desa. Harimau itu pun mencakar Phil dan Phil pun terluka. Akhirnya mereka pun mendorong mobil tersebut untuk mengantarkan harimau itu ke rumah Mike Tyson. Mereka pun akhirnya sampai di rumah Mike Tyson dan di sini mereka diperlihatkan kamera CCTV yang terjadi tadi malam. Ternyata Doug masih bersama mereka di jam 3 dini hari. Lalu di sini ternyata Alan menyari-nyari perkara karena ia pipis di kolam renang Mike Tyson. Akhirnya Alan pun sadar diri dan akhirnya menunggu di luar.
Setelah selesai berbincang, akhirnya mereka pun pulang. Mereka berbincang di dalam mobil. Namun tiba-tiba terdapat mobil yang menabrak mereka. Ternyata mobil tersebut adalah komplotan orang Cina yang berada di bagasi mereka tadi siang yang bernama Mr. Chow. Mr. Chow menuduh mereka telah mencuri uangnya senilai $80.000 dan memintanya kembali. Mr. Chow mengatakan bahwa ia menyandra teman mereka, yaitu Doug. Mr. Chow meminta uang $80.000 tersebut harus ada besok subuh. Akhirnya Mr. Chow pun pergi dan meninggalkan mereka. Phil, Stu, dan juga Alan pun pulang dan memutar otak untuk mengembalikan uang Mr. Chow tersebut. Mereka benar-benar kebingungan seperti presiden di negeri Wakanda yang selalu kebingungan ketika harga-harga di pasar naik. Mereka pun pergi. Alan pergi bersama Phil, sedangkan Stu menyamar dengan Jet. Di meja judi, kemenangan demi kemenangan pun mereka raih. Hingga akhirnya pemilik blackjack tersebut curiga dan berusaha menghampiri mereka. Namun Jet yang cerdas akhirnya mengalihkan perhatian mereka dan akhirnya Phil dan Alan pun dapat pergi dari tempat blackjack tersebut. Mereka pun pergi dengan uang yang banyak. Mereka pun pergi ke tempat pertemuan dengan Mr. Chow. Di sana sudah terlihat Mr. Chow dan ajudannya yang sudah menunggu kedatangan Phil, Stu, dan juga Alan. Mereka pun melemparkan uang tersebut dan Mr. Chow pun melepaskan Doug. Namun mereka kaget, ternyata Doug yang diberikan Mr. Chow bukanlah Doug teman mereka. Namanya sih sama-sama Doug. Cuma Doug yang ini niga gitu, bukan Doug teman mereka. Akhirnya mereka pun pulang dengan keadaan bete karena dikasih Doug versi gelap. Ternyata Doug hitam ini adalah drug dealer alias yang menjual ala narkoba. Mereka pun mulai pasrah dan menelpon Tracy untuk mengabari bahwa Doug telah hilang. Phil pun mulai menelpon Tracy, sedangkan Stu berbincang dengan Doug hitam. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Stu kepikiran sesuatu soal rooftop dan akhirnya menemukan di mana Doug berada. Stu pun langsung menyeruduk Phil dan mematikan teleponnya. Stu menjelaskan bahwa ia ingat tempat di mana Doug berada. Ternyata Doug berada di rooftop hotel mereka. Akhirnya mereka pun kembali ke hotel dan pergi ke rooftop. Di sana Doug sudah terlihat sangat lemah dan terlihat sangat merah. Di sini Doug pun sangat marah karena hari ini adalah hari pernikahannya. Akhirnya mereka pun langsung bergegas pulang untuk pergi ke pernikahannya Doug. Mereka pun bersiap-siap. Namun tiba-tiba Stu melihat Jet dan ia pun menghampiri Jet. Di sini Jet mengembalikan cincin pernikahan dari Stu karena ia merasa bahwa pernikahan tersebut adalah hal yang bodoh. Stu pun mulai terlihat tertarik kepada Jet dan di sini Stu mengajak Jet untuk kapan-kapan pergi ngedate. Dan Jet pun mengiyakan hal tersebut. Di sini juga Jet menjelaskan bahwa Stu lah yang mencabut giginya sendiri. Itu menjelaskan mengapa gigi Stu menjadi ompong. Mereka pun pulang dengan kecepatan maksimum. Dan akhirnya mereka pun sampai di pernikahannya Doug. Di sini Doug masih terlihat sangat merah dan tidak sehat. Namun pernikahan tetap berjalan. Di sini Stu pun dihampiri oleh pacarnya Melissa. Si Melissa ini tuh posesif banget gitu lah, dan dia malah marah-marahin si Stu karena nggak ngabarin dan lain sebagainya. Tapi Stu yang sudah muak akhirnya menyelesaikan hubungannya dengan Melissa. Akhirnya Stu dan Alan pun melanjutkan pesta mereka. Sore pun tiba dan pesta pun hampir usai. Di sini Doug membawa kamera yang berisikan foto-foto mereka ketika berada di Las Vegas. Akhirnya mereka pun melihat foto tersebut bersama-sama dengan catatan foto tersebut akan langsung dihapus. Karena moto mereka adalah What happened in Vegas, stay in Vegas. Akhirnya mereka pun melihat foto kenangan tersebut bersama-sama. Dan cerita pun tamat. BTW gue lagi gak mau banyak cincong nih, langsung aja kita ke reviewnya ya. Film The Hangover yang rilis di tahun 2009 ini jujur merupakan salah satu film komedi yang wajib banget buat ditonton buat lu pecinta film komedi. Misteri dan keanehan yang terjadi di film ini bener-bener bakal bikin perut lo dikocok-kocok. Plotnya yang bikin kita mikir tapi ngakak bener-bener bikin film ini menarik. Dan yang menariknya juga, film komedi ini minim adegan dewasanya meski mengambil latar di Las Vegas. Selain itu juga kombinasi karakter dari Phil, Stu, dan juga Alan benar-benar bikin film ini lucu banget. Phil bisa dibilang sebagai leadernya. Dia itu tenang, solutif, dan berwibawa lah ya. Stu ini si pemarah, bawaannya pengen marah mulu karena situasi yang dialami. Ini yang bikin lucunya di sini nih, dia marah-marah gitu.
Terus terakhir ada si Alan nih, yang benar-benar beban tapi yang paling bikin ngakak juga gitu, karena ketololan dia gitu. Nah pokoknya kalau lo suka film komedi, lo wajib banget buat nonton film ini. Di Letterboxd, film ini mendapatkan rating 3,5 dari 5. Sedangkan Jedar Film sendiri akan memberikan film ini rating 4 dari 5. Alasannya adalah karena film ini sekocak itu gitu. Pokoknya bukan tipe film komedi yang mengandalkan adegan panas untuk komedinya. So it's really worth it. Lalu nilai moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah sekali-kali engkau meminum miras. Karena meminum miras dapat membuat pahalamu hilang tak berbekas. Gua Jajang, sampai jumpa di konten berikutnya. Adios. So mungkin segitu aja review dari Oza Channel kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, dan jika lo ingin request film untuk direview, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Thank you.